Halo Mitra TA TV, kembali dalam program spesial event TA TV. Nah, dengan saya Linda Dewi, kali ini saya sudah berada di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta. Jadi hari ini akan ada agenda kampanye peningkatan produk dalam negeri atau P3DN yang akan diselenggarakan di sini. Nah, dalam agenda ini juga nantinya akan dihadiri oleh Kementerian Perindustrian Bapak Agus Gumiwang. Seperti apa agenda hari ini? Tetap ikuti spesial event TA TV. Di tengah pandemi COVID-19, tidak menyurutkan niat para pegiat IKM, industri kecil menengah, untuk mengikuti BIMTEK di AK Tekstil Solo. Acara yang diselenggarakan Jumat 18 Juni ini tentunya menggunakan protokol kesehatan ketat, yakni diwajibkan bagi peserta melakukan tes swab antigen di lokasi yang sudah disediakan untuk mengantisipasi penularan virus COVID-19. Dalam acara bertajuk untuk meningkatkan produk dalam negeri ini, dihadiri Menteri Perindustrian Agus Gumiwang yang turut memberikan beberapa pengarahan bagaimana produk-produk dalam negeri harus bisa bersaing dan menjadi sasaran utama dalam proses jual beli di tanah air. Dikarenakan potensi belanja pemerintah maupun badan usaha nasional sangat besar untuk dapat dibelanjakan produk dalam negeri. Kami dari pemerintah sudah menerbitkan berbagai macam regulasi, undang-undang, Perpres, keputusan Presiden, di mana tujuan dari pemerintah, komitmen dari pemerintah adalah untuk bisa melindungi, untuk bisa mendorong agar produk-produk dalam negeri, khususnya produk-produk yang dihasilkan diproduksi oleh IKM itu bisa mendapat pasar yang seluas-luasnya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Bila di negara sendiri. Banyak sekali program selain PKDN, misalnya program onboarding produk-produk IKM yang kita diintegrasikan dengan marketplace, itu juga supaya produk dari Bapak sekalian, produk IKM itu bisa semakin dikenal oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat di Indonesia, bukan hanya customer yang ada di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Dan cara lain adalah sertifikasi TKDN. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, bahwa manfaat sertifikasi TKDN untuk produk-produk Bapak Ibu sekalian adalah apabila ada pembelanjaan dari kementerian, dari lembaga, dari BUMN, dan bahkan dari swasta yang nilai TKDN produk sudah 40%, dihasilkan TKDN 80%, produknya dihasilkan di Indonesia, maka hukumnya wajib ya, bagi kementerian, bagi lembaga, bagi BUMN, dan juga bagi swasta untuk membeli produk tersebut melalui e-katalog. Dari kami betul-betul ingin mendorong, ingin memastikan, ingin memperbanyak produk-produk IKM masuk ke e-katalog. Mudah-mudahan perhitungannya sudah 40%, jadi tidak ada alasan bagi Kementerian Tenaga BUMN, swasta untuk tidak membeli produk-produk dari ya, itu manfaatnya dari TKDN. Kami memberikan sanksi Bapak Ibu sekalian, ya, dalam aturan, dalam regulasinya sudah diatur sedemikian rupa. Kalau kementerian, lembaga, BUMN, swasta, bahkan ya, yang dia tidak belanja produk Indonesia, padahal produk Indonesia
Dan untuk mempercepat komitmen tersebut, ya, maka ini salah satu bentuk kegiatannya, yaitu mulai tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran untuk memfasilitasi sertifikasi TKDN, termasuk nanti untuk Bapak Ibu sekalian. Acara kita sore hari ini adalah acara yang sudah dilaksanakan sejak kemarin, di mana kami Kementerian Perindustrian memberikan kegiatan bimbingan teknis kepada IKM, ya, agar mereka bisa produk-produknya mendapat sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian. Jadi prinsipnya adalah yang pertama, kami ingin melindungi mereka. Kami ingin mereka, khususnya produk-produk IKM ini, menjadi tuan rumah di negara sendiri. Kompetisi yang semakin lama semakin berat, tentu perlu ada peran dari pemerintah, ya, untuk dalam tanda petik memberdayakan pelaku-pelaku usaha IKM, ya, dengan produk-produk mereka agar bisa terserap. Akan ada sanksi tegas yang diberikan kepada pemerintah setempat jika didapati di antara mereka tidak membeli produk dalam negeri. Jadi undang-undangnya, perpresnya, peraturan presidennya, termasuk peraturan Menteri Perindustriannya, itu ada sanksi yang sangat ketat, yang sangat tegas, termasuk untuk pemerintah daerah. Ya, jadi pemerintah daerah di sini juga perlu memberikan dukungan, ya, terhadap program ini. Karena apa? Karena sebetulnya tanpa regulasi pun seharusnya pemerintah daerah itu memang mempunyai kepentingan agar produk-produk IKM yang ada di dalam wilayah kerja mereka itu maju, ya. Itu kan sebetulnya logika aja. Jadi saya justru mempertanyakan kalau ada pemerintah daerah yang tidak mendahulukan produk-produk dalam negeri, karena sebetulnya kalau produk-produk di wilayahnya itu, yang dihasilkan di wilayahnya itu bisa terserap, ya, tenaga kerjanya tercipta, itu kan akan menguntungkan daerahnya, ya, akan menguntungkan daerahnya. Jadi justru pertanyaan besar, catat aja ini, Menteri Perindustrian memberikan pertanyaan besar kepada kepala daerah, kepada BUMN, ya, yang belum memberikan komitmen terhadap penyerapan produk-produk dalam negeri dalam program pembelanjaannya di masing-masing wilayah kerjanya. Dalam kesempatan tersebut, Menperin berdialog dengan dua pelaku IKM yang mengikuti BIMTEK atau bimbingan teknis, yakni Ahmad Yusron dari IKM produsen bingkai kacamata berbahan tanduk Kalistori Eyewear dan Ernawati dari CV Istiqomah Furniture. Kepada Menperin, keduanya menyampaikan harapan agar usahanya dapat lebih maju dan berkembang, serta produknya dibeli oleh pemerintah. Usai mengikuti pelatihan dan perolehan sertifikat TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Menperin juga menyerahkan sertifikat TKDN kepada produsen mesin coffee roaster PT Indotech Trimitra Abadi yang diwakili oleh Antonius Agung dengan menerima sertifikat TKDN. Perusahaan berharap produknya dapat menjadi pilihan dalam belanja negara. Ini adalah produk kami, produk dari IKM Kota Solo terkait dengan pengolahan hasil kopi. Kami mendapat bantuan dari Kementerian Perindustrian untuk penilaian tingkat komponen hasil dalam negeri TKDN. Semua yang kami ajukan, ada 4 produk yang kami ajukan, angka TKDN-nya di atas 40% semua. Semoga ke depan ini benar-benar menjadi kebanggaan buat kami dan nantinya produk ini bisa diterima di industri nasional, dan harapan kami juga kami bisa jual ke pasar ekspor. Memang kita bervariasi, ada IKM, ada industri besarnya juga. Namun memang Pak Menteri lebih concern ke IKM-nya. Nah, acara ini sering kali diselenggarakan
Namun memang yang ini skalanya sekalian besar dan nanti ke depan juga akan ada pelatihan-pelatihan seperti secara masif karena memang tuntutan harapan sudah cukup mendesak. Apalagi kami ditarget saat ini 9.000 sertifikat minimal untuk produk-produk dalam negeri. Itu. Selain memberikan pengarahan dan apresiasi bagi pelaku IKM, beliau juga melakukan kunjungan ke workshop pemintalan dan pertenunan untuk melihat kondisi serta proses produksi kapas, benang hingga menjadi kain. Adapun beberapa alatnya, antara lain mesin Jaguar, pembuat kain motif, mesin produksi kain polos, mesin pemintal dari kapas menjadi benang, dan beberapa mesin lainnya yang diarahkan oleh mahasiswa AK Tekstil Solo. AK Tekstil Solo termasuk sebagai pelopor pendidikan vokasi dan telah menjadi rujukan untuk siap bekerja di perusahaan tekstil besar di Indonesia karena membangun kolaborasi yang baik antara lembaga pendidikan dan industri. Selain itu, produk yang dihasilkan juga sudah terjamin kualitasnya. Artinya, AK Tekstil Solo mampu memasok tenaga kerja kompeten yang sesuai dengan kebutuhan industri TPT saat ini. Ini cukup menarik ya buat kita, terutama di dunia pendidikan, terutama kan kita juga menghasilkan produk yang mana walaupun bahan bakunya sebetulnya impor, tetapi paling tidak pengerjaan-pengerjaan dari yang lain itu adalah komponen-komponen lain juga harusnya ada yang di dalam negeri, yang sehingga tenaga kerja juga bisa terpenuhi. Itu sih harapan kita untuk acara yang memang cukup besar ini secara nasional yang dihadiri oleh Pak Menteri. Betul, ini berkesinambungan sebetulnya sinergi ya antara apa yang ada di kementerian di pusat dan di daerah. Kebetulan kami unit atau satuan kerja di Kementerian Perindustrian yang mendorong dan membantu industri, intinya seperti itu. Baik Mitra TA TV, nah itu tadi serangkaian acara yang merupakan peningkatan produk dalam negeri. Semoga acara-acara seperti ini bisa meningkatkan lagi para pelaku industri untuk meningkatkan produk-produknya. Untuk itu, terima kasih sudah menyaksikan special event dari TA TV. Saya Linda Dewi, pamit, sampai jumpa.